Drama kali ini menceritakan kisah seorang wanita muda berumur 19 tahun yang hidup menjadi hantu selama 5 tahun lamanya. Ia tidak mengingat sama sekali dari mana asalnya dan apa alasan dia bisa mati. Hingga suatu ketika, ia bertemu dengan seorang pria tampan yang memiliki kemampuan khusus dapat mengusir hantu. Pertemuan itu akhirnya membuat mereka berdua semakin dekat dan melakukan misi bersama untuk mengusir hantu yang gentayangan. Bagaimana kisah selengkapnya? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Berikut alur ceritanya. Pria ini ikut membantu para polisi dalam menangkap seorang pelaku kejahatan yang telah melarikan diri. Langkahnya lebih cepat dibanding polisi itu. Tapi ternyata yang dikejarnya bukanlah manusia, melainkan seorang hantu pria lemah. Namanya Pat Bongpal, seorang mahasiswa jurusan ekonomi yang sangat dingin dan tak mau bersosialisasi dengan teman kelasnya. Karena trauma yang pernah ia alami saat kecil, di mana ia melihat ibunya tertabrak akibat ulah hantu jahat. Lalu hantu jahat itu terus mengikutinya hingga teman-teman Bongpal menjauhinya. Kemampuannya dapat melihat hantu kadang mengganggu keseharian karena beberapa hantu sering mendekatinya. Namun kelebihan itu menjadi ladang uang bagi dirinya. Ia seringkali dipanggil untuk diminta mengusir hantu di tempat-tempat angker. Tapi tidak semua hantu dapat ditangani, hanya hantu lemah saja yang dapat ia kalahkan. Bongpal tinggal bersama seorang biksu Myung yang juga sering dipanggil untuk upacara pemakaman atau bahkan pengusiran hantu. Namun ia tak bisa melihat hantu seperti Bongpal, hanya saja dia bisa merasakan energi keberadaannya. Suatu ketika, ia dihampiri oleh dua mahasiswa lain yang bernama Chun Sang dan Kim In Rang. Mereka menawarkan klub baru di kampusnya yang berkegiatan menelusuri tempat-tempat berhantu di Korea. Namun Bongpal tak tertarik sedikit pun. Suatu hari, Bongpal mendapatkan tawaran untuk mengusir hantu perempuan di SMA wanita yang terkenal angker. Karena bayaran yang ditawarkan cukup besar, tanpa berpikir panjang, ia langsung menyetujui dan datang ke sana malam itu juga. Di saat yang bersamaan, ternyata Chun Sang dan Kim In Rang, dua orang yang membuka klub pemburu hantu, sedang melakukan siaran langsung menelusuri sekolah tersebut. Sesampainya di sekolah itu, Bongpal terus mencari dan memanggil nama orang yang meminta jasanya. Tapi yang ia temui malah siswi wanita yang sedang menggunakan komputer. Ternyata wanita itu seorang hantu. Bongpal pun langsung meringkus wanita itu. Tapi ternyata hantu itu hanya berpura-pura lemah. Ia lebih kuat dibandingkan apa yang Bongpal lihat sebelumnya. Mereka pun berkelahi layaknya dua manusia. Akhirnya Bongpal pulang dengan kondisi muka yang babak belur. Ia merasa terhina karena dikalahkan oleh hantu wanita. Hantu wanita itu bernama Kim Hyun Jin. Ia sudah 5 tahun menjadi hantu dan tak tahu alasan kenapa ia masih bergentayangan seperti ini. Hyun Jin sedang mencari bagaimana ia bisa meninggal saat sedang memakai pakaian sekolah seperti ini. Malam itu, Bongpal kembali mengunjungi sekolah angker tersebut. Bersamaan dengan dua orang pendiri klub pemburu hantu yang sedang memasang CCTV di toilet untuk melihat penampakan. Dengan sangat semangat, Bongpal memanggil hantu cantik itu untuk kembali berkelahi. Tapi perkelahian mereka berakhir ketika Bongpal dan Hyun Jin terguling hingga tak sengaja Bongpal mencium hantu wanita tersebut. Di saat yang sama, Hyun Jin mendapatkan bayangan bagaimana ia mati dahulu semasa hidupnya. Tak terima Bongpal menciumnya, wanita itu menendang Bongpal hingga teriakannya terdengar oleh Kim In Rang dan temannya. Di persembunyiannya, dari atas atap terdapat sesosok makhluk menyeramkan yang menghampiri mereka berdua. Mereka pun berlari keluar dari toilet dan diikuti pula dengan teriakan Bongpal bersama Hyun Jin. Saat memasuki lift, hantu pria itu masih sempat mencekik Bongpal, namun ia berhasil memberi pukulan ke hantu tersebut. Terlihat tatapan iba dan ketakutan dari Hyun Jin yang tinggal bersama hantu pria itu. Ternyata dulu kala saat hantu itu masih hidup, ia seorang yang cabul dan mati saat mengintip para siswi wanita di toilet. Mendengar cerita itu, Bongpal langsung kembali naik ke atas untuk menyelamatkan Hyun Jin yang sedang dicekik. Tapi ternyata tenaga Bongpal tidak seberapa saat melawan hantu pria tersebut. Karena Bongpal selalu kalah, akhirnya ia dan Hyun Jin bersama melawan hantu pria itu.
Hyunjin melihat suatu cahaya di tubuh hantu itu yang menjadi titik terlemah setiap hantu agar dapat dimusnahkan. Mereka pun dapat mengalahkan hantu tersebut dan hanya Hyunjin-lah yang dapat melihat titik terlemah itu. Bongpal menyadari jika ia sedang ditipu oleh hantu karena seseorang yang memberi tawaran kepada Bongpal itu adalah Hyunjin, di mana hantu tak memiliki uang untuk membayarnya. Setelah dari pertemuan itu, Hyunjin terus mencari keberadaan Bongpal. Ia mendatangi universitas tempat pria itu belajar. Hantu wanita itu dapat memainkan komputer untuk melihat identitas Bongpal serta alamatnya. Bongpal yang pulang ke rumah dibuat terkejut melihat hantu muda itu ada di dekat rumahnya. Hyunjin terus mendapati Bongpal untuk mengulang kembali ingatan yang ia dapatkan saat mencium pria itu. Tapi hal tersebut tak akan begitu saja terjadi. Hantu itu terus berada di samping Bongpal dan mengikutinya saat ia membersihkan rumah. Bahkan saat pergi ke kelas pun, Hyunjin terus mengikutinya. Ia berusaha sebaik mungkin agar keberadaannya dapat membantu. Ia membuat Bongpal agar dapat dekat dengan seorang wanita cantik, kakak tingkatnya yang sangat ia sukai. Di kampus itu, terdapat dosen muda tampan yang sangat terkenal di kalangan mahasiswa. Pria itu bernama Jo Hyo-sung, seorang dokter hewan yang sering menyelamatkan hewan liar yang terjebak. Selain ketampanannya, ketulusan hatinya juga menjadi pujian bagi para mahasiswi. Namun di balik itu semua, sepertinya Jo Hyo-sung memiliki sisi misterius lain yang bertolak belakang dengan sifat yang terlihat oleh orang-orang. Setelah pulang kuliah, Bongpal mendapatkan tawaran dari seorang ajuma yang meminta jasanya untuk mengusir hantu. Dengan senang hati, Hyunjin terus mengikutinya sembari membantu misi Bongpal untuk mengusir sesama hantu sepertinya. Bongpal ditugaskan untuk mengusir hantu di salah satu penginapan yang seringkali memakan korban saat orang-orang menyewa kamar tersebut. Sejak di kampus tadi, Choi Chusang dan Kim In-rang mendengar percakapan Bongpal yang terlihat sedang berbicara sendiri. Mereka mengikuti tempat berhantu yang akan Bongpal kunjungi untuk merekam kejadian horor di sana. Seperti laporan sang ajuma jika kamar itu digentayangi oleh hantu wanita yang bersembunyi di lemari. Tapi ternyata hantu wanita itu tidaklah jahat sama sekali, karena ada sosok hantu pria yang lain sedang berkelahi dengan Hyunjin. Hantu wanita itu mati karena terus dipukuli oleh suaminya, kemudian disembunyikan di dalam lemari. Sedangkan suaminya dibunuh oleh pria lain sehingga hantu pria jahat itulah yang sering membuat korban yang menginap di kamar itu. Mereka berdua bekerja sama untuk melawan hantu tersebut, hingga Hyunjin dapat melihat tanda kuning di tubuh hantu itu yang menjadi titik terlemahnya agar dapat dimusnahkan. Akhirnya mereka berhasil melenyapkan hantu itu, sedangkan istrinya pun dapat pergi dengan tenang tak lagi bergentayangan. Setelah keberhasilan mereka melenyapkan hantu pria itu, Bongpal mulai mencoba menerima kehadiran Hyunjin dan setuju untuk mereka menjadi partner bersama. Di Korea sedang dihebohkan skandal aktris terkenal yang bernama Miss. Karena komentar jahat terus berdatangan, sehingga karirnya pun ikut hancur. Jalan satu-satunya yang dia pilih oleh penyanyi itu adalah bunuh diri. Ia juga meninggalkan video rekaman kejadian bunuh dirinya dengan iringan lagu yang pernah ia nyanyikan. Kematian penyanyi itu ternyata terus bergentayangan kepada orang-orang yang meninggalkan komentar jahat di internet. Ia mendatangi seorang pria untuk membalaskan dendam atas hujatan yang ditulis pria itu. Pria itu pun ditemukan tewas mengenaskan dengan mata penuh tangisan darah dan jari tangan yang patah. Kejadian itu tidak hanya terjadi sekali. Hal serupa juga dialami seorang ajuma yang terus menyematkan komentar jahatnya kepada aktris itu. Sehingga saat di lift, ajuma itu dihantui oleh sang aktris hingga membuatnya mati mengenaskan di sana dengan mata penuh tangisan darah dan juga jari tangan yang patah. Akun Chunsang telah diretas oleh pria yang ditemukan tewas di apartemen. Akun yang mengatasnamakannya itu menyematkan komentar jahat di web yang sama. Padahal pria itu tak membenci sang aktris sama sekali. Hingga akhirnya ia ketakutan jika akan mati sama seperti korban lainnya. Kim In-rang, sahabatnya itu datang tergesa-gesa meminta bantuan Bongpal. Karena Chunsang terus ketakutan bersembunyi di ruangan dan ia hampir saja akan mati di tangan hantu itu. Untungnya Hyunjin datang lebih dahulu untuk menghentikan hantu tersebut. Hingga akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka berdua bersama dengan Bongpal. Hantu itu tersadar dengan perkataan yang dilontarkan Hyunjin. Jika yang ia benci adalah dirinya sendiri. Saat itulah ia sadar dan mencoba menerima sehingga kematiannya dapat tenang dan tak lagi bergentayangan.
Setiap mereka berdua menyelesaikan misi dan berhasil mengembalikan hantu-hantu itu ke alamnya, hubungan Bongpal dan Hyunjin semakin dekat. Kali ini Hyunjin meminta agar Bongpal dapat memasakkannya daging sebagai bayaran hari ini. Hyunjin pun kembali lebih dahulu, sedangkan Bongpal membelikan baju gaun cantik yang tempo hari pernah diminta oleh Hyunjin. Bongpal pun membakar baju itu agar dapat dipakai oleh Hyunjin karena dia seorang hantu. Tak lama Bongpal terpana melihat kecantikan wanita itu sehingga membuatnya lupa jika wanita itu adalah seorang hantu. Keesokan paginya, Hyunjin sangat bersemangat dan senang untuk menemani hari-hari Bongpal. Ia tak berhenti berterima kasih kepada pria itu karena telah memberikannya baju baru. Di perjalanan, Hyunjin bertemu dengan teman sesama hantunya. Ia menceritakan baju baru yang diberikan seorang pria kepadanya. Hantu itu pun memberitahu Hyunjin jika pria itu sepertinya menyukai Hyunjin. Ia berusaha menolak prasangka tersebut, namun akhirnya muncul harapan jika Bongpal benar-benar menyukai dirinya. Seketika prasangka itu buyar saat kedatangan Im Soyeon, wanita yang disukai Bongpal. Mereka pun menyiapkan kelas yang akan diisi oleh dosen tampan terkenal itu. Luka cakaran kucing tempo lalu sangat jelas terlihat oleh Soyeon. Namun hal aneh terjadi ketika Jo Hye-sung berusaha memalingkan badan saat melewati Hyunjin. Sepertinya ia bisa melihat keberadaan Hyunjin. Selesai mengejar, Jo Hye-sung tersengaja memergoki seorang mahasiswi sedang memberi makan kucing liar yang dilarang di sekitar kampus. Dosen itu menyarankan agar ia bersembunyi jika ingin memberikan makanan lagi kelak. Entah kenapa setiap hewan liar yang ia temui di jalan selalu saja menggigit dan mencakar tangannya. Mereka seperti tahu siapa orang yang berhati tulus sebenarnya. Wanita tempo hari yang sering memberikan makanan untuk kucing liar bernama Hyunjo. Ia juga mendapati kejanggalan dengan Profesor Jo Hye-sung, di mana suatu malam saat ia ingin memberikan kembali makanan dengan para kucing, kucing itu telah mati terbunuh. Ternyata hal itu adalah ulah Profesor Hye-sung. Dengan mata kepalanya sendiri, dosen tampan itu membunuh kucing tersebut dengan mematahkan lehernya. Ia sangat tak menyangka, seorang profesor muda yang sangat diagung-agungkan, sifat asli Hye-sung yang sangat jauh berbeda itu telah diketahui oleh seorang mahasiswa. Tak sengaja, Im Soyeon menemukan pulpen yang terukir nama dosennya di tangan temannya Hyunjo. Im Soyeon pun langsung memberikan pulpen itu dan menceritakan semuanya. Mendengar cerita itu, Hye-sung mulai menyadari salah satu mahasiswa telah mengetahui sifat asli dirinya. Saat di kampus, Bongpal berpapasan dengan Im Soyeon, wanita yang disukainya. Mereka pun masuk ke kelas bersama-sama. Melihat itu, Hyunjin merasa seperti diasingkan dan ia merasa sangat cemburu. Setelah kelas selesai, dosen muda itu mengajak Bongpal dan Im Soyeon untuk makan siang bersama. Anehnya, dosen tampan itu terus menanya-nanyai mengenai latar belakang Bongpal. Salah satu pertanyaan yang mengejutkan saat dosen itu menanyai ayah Bongpal yang memiliki hubungan kurang baik dengan dirinya. Keanehan juga muncul saat di kelas sebelumnya, salah satu mahasiswi tidak masuk kelas dan ia bernama Hyunjo yang pernah memberi makanan kucing liar di sekitar kampus. Ternyata malam itu, Jo Hye-sung menemui Hyunjo yang akan pulang di kediamannya. Karena wanita itu telah mengetahui sifat buruk dari pria itu, ia tak mau jika rumor sampai tersebar luas. Karena tak ada satu orang pun lewat jalan tersebut, Hye-sung melenyapkan wanita itu dengan mencekik lehernya hingga patah. Setelah kejadian malam itu, paginya Hye-sung langsung mengganti pakaian di klinik. Ia pun membuang jas dipakainya saat membunuh wanita tersebut. Sejak makan siang hari itu, Hye-sung sepertinya sedang mengawasi kehidupan Bongpal. Terlihat dari foto keluarga Bongpal semasa kecil yang dimilikinya. Sepertinya Hye-sung sengaja berada di sekitar Bongpal dan sedang merencanakan hal buruk. Dua sekawan itu memiliki ide baru untuk mengajak Im Soyeon bergabung ke klub mereka, sebagai pancingan agar Bongpal juga dapat bergabung ke klub tersebut. Mereka mendapatkan tawaran untuk mengusir hantu di salah satu apartemen kumuh. Warga di sana seringkali merasa terganggu dengan adanya tawa dan langkah anak kecil di salah satu kamar apartemen kosong itu. Sesampainya di sana, Bongpal langsung memasuki kamar di apartemen, tapi ia tak menemukan ada anak kecil. Saat Bongpal menangkapnya, anak kecil itu seperti ketakutan karena kedatangan seseorang. Karena tak menemukan jawaban apapun, akhirnya mereka berempat pulang terlebih dahulu. Sebelum itu, Chun Sang memberitahu formulir pendaftaran yang diisi oleh Im Soyeon.
Tanpa berpikir panjang, Bongpal ikut bergabung di klub tersebut. Pikiran Bongpal tak pernah lepas dari hantu kecil di apartemen. Ia pun langsung pergi kembali ke sana untuk menyelesaikan misinya. Ternyata anak kecil itu tewas karena terus dipukuli sang ayah. Ibu dari anak itu pun tak sengaja membunuh suaminya yang kejam akibat rasa amarah. Sehingga sekarang ibunya menjadi gila. Sedangkan arwah sang anak terus merasa ketakutan dari kejaran arwah ayahnya. Sesampainya di sana, Bongpal dan Hyunjin bersama untuk melenyapkan hantu pria itu. Itu kali pertama Bongpal meluapkan emosinya dengan terus-menerus memukuli hantu pria itu. Ia tak pernah tega jika sesuatu yang berhubungan dengan anak kecil. Akhirnya, anak kecil itu datang menemui ibunya, yang terus menyalahkan diri akibat kepergian anak tercinta. Sang ibu terus meminta maaf karena tak sempat menyelamatkannya. Melihat itu, Bongpal tak bisa menahan air mata. Ia teringat semasa kecilnya saat arwah sang ibu berpamitan untuk tenang di alam sana. Begitu sulit kehidupan masa kecil Bongpal yang ditinggal sang ibu seorang diri hingga dapat hidup seperti saat ini. Setelah menyelesaikan misi itu, Bongpal menjadi sangat murung. Luka masa kecilnya kembali teringat di malam itu. Hyunjin mencoba untuk terus berada di samping Bongpal agar setidaknya pria itu dapat tertidur lebih baik dan lebih tenang.